Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini aku akan share beberapa resep simple yang terdiri dari 3 bahan dan juga 4 bahan aja. Ini gampang banget, bisa teman-teman praktekin di rumah. Sekarang langsung aja kita simak sama-sama. Di video kali ini kita akan membuat cemilan simple dari tepung terigu yang bikinnya gampang banget, cuma 3 bahan aja. Hasilnya renyah dan gurih. Untuk bahan-bahannya yaitu 200 ml air setara dengan 1 gelas. Kira-kira banyaknya seperti ini. 120 gram tepung terigu atau 12 sendok makan dengan takaran wajar. Takaran wajarnya penuh tapi tidak tinggi menggunung. Dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Ini aku pakai kaldu ayam bubuk ya. Langkah pertama, nyalakan kompor. Set di api sedang, masak air sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kemudian kita kecilkan api kompor, masukkan kaldu bubuk, aduk sebentar sampai larut. Masukkan tepung terigu. Kemudian kita aduk sampai membentuk adonan yang kalis. Ini sambil kita campur rata aja. Nanti lama-lama dia bakalan berubah jadi adonan kalis seperti ini. Dan kalau udah, matikan kompor, sisihkan sebentar, kita tunggu sampai dingin. Siapkan alas datar yang bersih, beri taburan tepung terigu. Ini kita ratakan dulu ya. Ambil adonan yang sudah dingin, kita bagi menjadi 4 bagian atau sesuai selera. Bulat-bulatkan seperti ini. Lakukan sampai habis. Beri taburan tepung terigu. Pipihkan dan gilas memanjang hingga tipis. Kalian bisa pakai apa aja kalau nggak ada rolling pin seperti ini. Bisa pakai botol, gelas tinggi, dan apa aja deh yang bisa dimanfaatkan. Gilas sampai pipih, ketebalannya kira-kira 2 mm atau sesuai selera. Beri taburan tepung terigu. Selanjutnya potong-potong menggunakan pisau dengan lebar sesuai selera aja. Kalian juga bisa menggunakan scraper seperti ini. Lakukan sampai habis. Siapkan penggorengan. Panaskan minyak goreng. Goreng di api sedang. Ini jangan dibolak-balik dulu ya. Kalau kira-kira udah sekitar 3-5 menit, selanjutnya baru kita bolak-balik atau aduk supaya matang. Karena kalau belum sekitar 3-5 menit itu biasanya masih lembek. Goreng hingga kuning kecoklatan merata, angkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya, satu resep ini dapat sebox ini. Ini lumayan banget ya, silakan kalian bisa gandakan aja kalau mau lebih banyak. Hasilnya benar-benar renyah dan gurih. Ini cuma 3 bahan aja, bisa dapat cemilan kayak gini. Kalian bisa tambahkan bon cabe, bon nori, atau bumbu tabur. Ini aku coba kasih bumbu tabur rasa jagung bakar. Kocok rata aja dalam box seperti ini. Bismillah. Rasanya lebih nambah gurihnya. Tentu aja ini opsional, kalau nggak mau di skip aja. Kali ini aku dapat resep simple lagi, yaitu resep simple lukumades, donat ala Yunani yang viral di Australia dan mulai ngehits di Indonesia. Cara bikinnya gampang dan ini bisa banget buat dijual mumpung belum banyak yang jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Untuk pembuatan donat Yunani simple ini, bahan utamanya cukup 3 bahan aja, yaitu 250 gram terigu protein sedang, dan untuk takaran sendoknya yaitu 25 sendok makan dengan takaran seperti ini ya teman-teman. Ini cukup penuh tapi tidak terlalu penuh yang seperti ini.
atau terlalu ngepres seperti ini. 250 ml susu cair UHT full cream dan 1 sendok teh ragi instan. Bahannya simple, itu aja. Tapi kalau teman-teman mau upgrade, mau ditambah sedikit minyak, sedikit gula dan vanili atau sedikit baking powder juga bisa ya. Kemudian semua bahan-bahannya ini kita campur menjadi satu hingga benar-benar rata. Teman-teman bisa pakai whisker atau pakai spatula juga bisa. Intinya dicampur aja. Nah, kali ini aku pakai chopper supaya lebih cepat dan praktis. Ini chopper Mitoshiba dilengkapi dengan whisker, jadi bisa dipakai buat mencampur adonan juga. Kita masukin aja semua bahan-bahannya. Kemudian kita proses sampai benar-benar tercampur rata. Dan ini cepet banget. Nah teman-teman, ini udah tercampur rata. Konsistensi adonannya seperti ini ya. Ini benar-benar lembek dan nggak seperti adonan donat pada umumnya. Selanjutnya tutup dan kita biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktunya bisa bervariasi tergantung dengan suhu sekitar. Nah, setelah kira-kira antara 30 sampai 40 menit, adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Terlihat adonannya udah bubbly-bubbly seperti ini. Kemudian pisahkan pinggir-pinggirannya dari wadah. Tapi hati-hati ya, pelan-pelan aja agar tidak terlalu banyak mengempeskan gas-gas hasil fermentasi. Nah, teman-teman bisa langsung memindahkan ke piping bag atau plastik segitiga. Tapi kalau nggak ada plastik segitiganya, nanti saat digoreng, cara mencetaknya bisa menggunakan sendok seperti ini, dibentuk bulat-bulat aja. Tapi kalau ada plastik segitiga akan lebih memudahkan. Kemudian siapkan juga gunting. Guntingnya ini dilapisi dengan minyak, kita ambil aja dari minyak untuk menggorengnya. Kemudian goreng di minyak panas, di api sedang cenderung kecil. Ini kita gunting-guntingin aja adonannya. Ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Goreng sambil diaduk sesekali supaya warnanya lebih merata. Dan ketika warnanya mulai kuning kecoklatan, bisa diangkat dan ditiriskan. Lakukan sampai adonan habis ya. Nah, ini dia hasilnya. Lumayan dapatnya sekitar 34 dengan ukuran seperti ini. Disajikan saat masih hangat karena bagian luarnya renyah dan bagian dalamnya kenyal-kenyal berongga gitu. Tapi rasanya hambar ya teman-teman, makanya penyajiannya cocok banget dengan menggunakan topping. Kalau mau dijual, kemas di wadah dos craft seperti ini. Susun aja, ukurannya bebas aja, tergantung mau dijual seberapa. Kebetulan emang aku nemunya karton dos yang ukurannya panjang seperti ini. Mau nyari yang lebih kecil tapi nggak dapet. Untuk penyajiannya bisa pakai topping glaze atau topping lain. Di sini aku pakai glaze tiramisu, belinya di toko bahan kue. Nanti teman-teman cek info lainnya di kolom deskripsi. Plus remahan Oreo. Tentu aja toppingnya bebas sesuai selera masing-masing. Ini hanya sebagai contoh. Bagi teman-teman yang jualan, sekalian ditimbang biar bisa mengira-ngira untuk estimasi modalnya. Jadi ini nggak kayak donat pada umumnya yang dicelup ke topping glaze. Ini cukup kita beri di atasnya seperti ini aja. Glaze-nya udah dimasukin ke plastik segitiga ya teman-teman. Atau dituangkan begitu aja juga nggak apa-apa kok. Kemudian taburkan additional toppingnya, yaitu di sini aku pakai biskuit Oreo yang udah jadi remahan-remahan seperti ini. Dan selanjutnya siap untuk disajikan. Ini enak banget dimakannya saat masih hangat. Simple banget bahannya, bikinnya juga gampang, bisa jadi pilihan cemilan praktis dan bisa banget buat dijual. Di video kali ini, aku akan berbagi resep simple yang pastinya mudah banget cara buatnya. Cuma pakai 3 bahan aja, hasilnya super lembut dan istimewa. Ini super praktis, anti ribet dan wajib buat dicoba.
Bahkan kalau kita nggak punya cetakan sekalipun. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya pastinya mudah banget didapatkan di mana-mana, yaitu ada 1 liter susu UHT full cream. Tidak disarankan pakai yang low fat. Mereknya bebas aja, terserah teman-teman mau pakai apa, sesuaikan aja sama selera masing-masing. Kemudian ada 80 gram gula pasir, dan bagi teman-teman yang suka manis, ini bisa ditambahkan aja gulanya sesuai dengan selera sampai totalnya 120 gram. Untuk takaran sendok, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan terakhir ada 1 bungkus atau 1 sachet agar-agar tanpa rasa dan tanpa warna, dan ini beratnya 7 gram. Nah udah, ini aja bahan-bahannya. Pertama kita buka dulu kemasan susunya, dan ini bungkusnya jangan dibuang dulu ya teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan untuk jadi cetakan. Sekarang masukkan ke dalam panci. Nah teman-teman, kali ini aku pakai panci atau casserole pan dari Stain Cookware. Ini keren banget pancinya teman-teman. Nah kalau susunya udah masuk, sekarang masukkan gula dan juga kita masukkan agar-agar. Kemudian aduk hingga rata. Ini sehat banget ya, susu itu sumber protein, vitamin dan mineral ditambah dengan agar-agar yang menjadi sumber serat. Cemilan sehat itu nggak perlu neko-neko kok teman-teman. Simple-simple aja kayak gini udah bisa jadi cemilan sehat. Oh iya, ngomong-ngomong soal sehat nih, peralatan masak dari Stain Cookware ini pakai teknologi Jerman yang kualitasnya terbaik, yang paling bagus di dunia perpancian. Coating anti lengketnya itu bahannya granit premium. Granit premium loh teman-teman, bukan teflon. Jadi ini tuh pastinya aman, bebas dari PFOA yang bisa memicu kanker. Kalau sudah, sekarang kita masak di api sedang sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk. Oh iya, teman-teman, ini spatula yang aku pakai, ini juga dari Stain Cookware. Ini lucu banget kan? Teman-teman bisa kepoin aja peralatan lainnya di IG-nya Stain Cookware. Ini kita aduk-aduk aja sampai dia mendidih. Dan kalau sudah mendidih, matikan kompor. Dan selanjutnya ini kita aduk-aduk lagi hingga uap panasnya hilang. Atau kalau teman-teman mau, didiamkan aja dulu sekitar 15 menit. Kalau sudah 15 menit, kita aduk-aduk lagi biar nggak terlalu panas saat kita memasukkannya ke dalam kulkas. Oh iya, aku mau kasih tahu cara yang fun buat mencetak si puding ini. Jadi, dari karton susu, bagian sampingnya itu kita lepaskan sisi kanan dan sisi kirinya. Yang ini, kemudian lebarkan ke atas seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat di garis ini kita gunting aja sesuai batas garis yang paling bawah. Nah ini udah ya, ini udah bisa dibuka dan kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman boleh kalau mau disaring dulu pudingnya seperti ini. Ini biar nggak ada gumpalan-gumpalan atau kotoran-kotoran dari gula mungkin yang ikut di pudingnya. Ini aku bagi setengah dulu karena wadah yang aku gunakan ini nggak cukup. Nah ini dipindahkan aja ke karton susu yang sudah kita buka tadi. Hati-hati aja, pelan-pelan jangan sampai tumpah. Tuangkan sampai semuanya habis, dan kalau kalian mau, gelembung-gelembung udaranya boleh dipecahin dulu seperti ini. Kemudian tutup karton susunya dengan cara seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini kemasannya menjadi seperti semula. Yang penting kalau ngikutin garis pas guntingnya itu, dia bakalan ngepas kayak gini. Nah kalau puding susunya ini masih panas, kalian bisa buka aja tutupnya, biarkan uap panasnya hilang. Kalau udah dingin baru ditutup lagi. Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam kulkas dan biarkan set dan memadat minimal 6 jam. Nah teman-teman, ini aku punya puding susu yang udah dibikin dari semalam dan sekarang sudah set. Selain itu, aku juga nyobain untuk susu yang rasa coklat. Jadi teman-teman juga bisa bebas berkreasi sesuai dengan selera kalian kalau mau pakai susu rasa lainnya. Nah, kalau pakai yang
lainnya, teman-teman bisa menambahkan gula sedikit aja, atau kalau kalian suka nggak usah ditambah gula juga nggak apa-apa, karena udah ada rasa manisnya. Intinya disesuaikan lagi sama selera masing-masing. Nah, sekarang bagian yang paling menyenangkan adalah mengeluarkan puding dari kartonnya. Ini juga bisa kalau kalian mau kasih surprise ke keluarga kalian atau teman-teman kalian, karena kan susu itu biasanya diminum, tapi kok ini keluarnya puding gitu kan. Jadi ini bakalan seru banget. Nah, kayak gini teman-teman. Wah, keren ya. Ini udah bisa jadi cetakan loh. Coba kita potong-potong. Tuh, lihat ya, teksturnya lembut. Dan ini memang terlihat lembut banget sih. Ini siap untuk disajikan. Rasanya ini tuh manis, tapi manisnya nggak begitu manis. Penyajiannya bisa ditambahkan kental manis secukupnya, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini tuh rasanya tuh pas banget. Jadi puding susu yang simple ini dicampur kental manis, dituangkan aja di atasnya itu rasanya pas banget, manisnya pas. Jadi aku sarankan kalau teman-teman mau dimakan langsung aja, nggak pakai kental manis. Bagi yang suka manis, penambahan gula bisa dilakukan sesuai dengan selera ya. Untuk yang coklat ini juga akan aku keluarkan dari kartonnya, dari kemasan susunya. Dan kemudian boleh kita potong-potong sesuai dengan selera masing-masing aja. Ini aku juga mau tambahkan susu kental manis yang rasa coklat supaya pas. Dan ini enak, gampang, sehat. Selamat mencoba. Kalau teman-teman suka konten ini, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan resep simple lainnya. Di video kali ini kita akan membuat es krim hanya 4 bahan. Cara bikinnya gampang banget, ini tanpa SP, tanpa whipping cream, dan nggak perlu pakai mixer. Nggak nyangka rasanya ini creamy dan enak banget. Untuk bahan-bahannya yaitu 100 gram oats atau setara dengan 15 sendok makan, 500 plus 250 ml susu cair full cream, 8 sendok makan gula halus atau setara dengan 6 sendok makan gula pasir yang sudah di blender, dan 55 gram butter atau sekitar 3-4 sendok makan. Langkah pertama, masukkan oats ke dalam wadah. Tuangkan susu cair full cream. Ini kita pakai susunya 500 ml dulu ya. Aduk sebentar. Kemudian tutup menggunakan wrap atau kain bersih. Kita rendam oats dalam susu selama 1 jam. Setelah 1 jam, oats yang udah direndam susu tadi kita saring langsung di atas panci atau wadah. Tekan-tekan oatsnya, biarkan cairannya habis. Hasilnya, susu rendaman oats akan kental seperti ini. Nyalakan kompor di api sedang. Masak sambil kita aduk-aduk sampai mengental dan mendidih. Aduk-aduk terus. Jangan biarkan terbentuk lapisan di dasar panci atau wajannya ya. Kalau udah mendidih dan mengental seperti ini, tuangkan 250 ml susu cair full cream. Aduk kembali dan kita masak lagi sampai mengental dan mendidih lagi. Nah teman-teman, ini udah mendidih lagi. Hasilnya akan lebih kental seperti ini. Ini udah cukup. Matikan kompor. Ini aku mau saring terlebih dahulu. Ini opsional ya. Kalau kalian nggak mau disaring juga nggak apa-apa. Hasilnya akan seperti ini. Ini creamy banget. Sisihkan sebentar. Dalam wadah lainnya masukkan butter dan gula halus. Aduk menggunakan whisker hingga pucat dan creamy. Ini butter yang aku gunakan sebenarnya belum benar-benar suhu ruang, habis dari kulkas. Lebih baik gunakan yang benar-benar suhu ruang biar hasilnya nggak terlihat kasar seperti ini. Jadi hasilnya terlihat halus. Kalau mau pakai margarin sebenarnya bisa, tapi aromanya kurang wangi. Kalau udah pucat dan lebih mengembang dari sebelumnya, seperti ini. Beri tutup.
masukkan ke dalam freezer selama 10 menit. Setelah 10 menit, butternya akan mengeras seperti ini. Hancurkan menggunakan garpu hingga menjadi bagian-bagian yang kecil. Kira-kira seperti ini. Masukkan ke dalam blender atau chopper atau food processor. Tuangkan oats dan susu yang udah kita masak sebelumnya. Tuangkan setengah bagian aja terlebih dahulu. Ini aku pakai chopper kesayangan yaitu Mitoshiba CH100. Blender atau haluskan sampai butternya benar-benar halus dan menyatu dengan oats dan susunya. Tuangkan sisa campuran oats dan susu sampai habis. Kita proses kembali hingga tercampur rata. Tuangkan ke wadah box atau food container. Ini dia hasilnya, ini creamy dan kental. Kalian bisa campurkan dengan choco chips atau buah-buahan potong kalau mau. Tutup wadah dengan rapat. Masukkan freezer dan biarkan membeku minimal 6 jam atau tergantung kulkas masing-masing. Ini dia teman-teman, ini udah aku bekukan selama lebih dari 15 jam. Ini udah membeku. Kalau dibandingkan sama es krim yang dibuat dan dikocok sampai mengembang, ini cenderung lebih keras saat dari kulkas. Akan lebih susah mengeroknya, tapi setelah dikerok dan dipindahkan ke wadah, hampir mirip dan gak terlalu berbeda jauh sama es krim yang biasanya kita konsumsi ya. Walau tanpa whipping cream, ini benar-benar creamy, lembut, dan lumer di mulut. Gak nyangka, ini enak banget. Bisa kalian kreasikan juga. Ini aku beri topping coklat dan kacang tumbuk di atasnya. Ini enak banget, recommended ya. Es krim oats lembut ditambah coklat dan gurih kacang. Oreo balls cuma 4 bahan aja. Cara bikinnya simple banget, tanpa oven, tanpa kukusan. Rasanya super yummy, bisa buat jadi cemilan atau hadiah sederhana. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan utamanya, siapkan 1 bungkus Oreo kemasan 133 gram. Kalau mau bikin lebih banyak bisa digandakan aja ya dari resep ini. Kemudian hancurkan terlebih dahulu Oreonya hingga halus. Teman-teman bisa memanfaatkan benda apapun untuk menghancurkan Oreonya. Kali ini aku pakai chopper biar lebih cepat dan praktis aja. Teman-teman juga bisa memasukkan Oreo ke plastik, kemudian dipukul-pukul atau dihancurkan pakai cobek, rolling pin, atau botol. Kalau udah halus, seperti ini, kita ambil 1 sendok makan dan sisihkan. Nah, ini aku udah ambil 1 sendok makan, kira-kira seperti ini ya, segini banyaknya. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 50 gram keju oles. Sekadar informasi, keju oles ini biasa ada di minimarket kok. Campurkan Oreo yang sudah kita hancurkan tadi dengan keju oles. 50 gram keju oles ini kira-kira sekitar 2,5 atau 2/3 sendok makan ya, seperti ini. Kemudian aduk rata aja hingga benar-benar menyatu. Kalau udah menyatu, teksturnya akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya tinggal kita bulatkan aja. Ini aku kira-kira ambil 1 sendok makan. Gunakan tangan yang bersih atau bisa pakai sarung tangan seperti ini. Bulatkan dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Seperti ini ya teman-teman. Susun di loyang atau nampan atau piring biasa juga boleh.
Lakukan sampai habis. Nah, ini udah selesai dibulatkan, dapatnya 10 Oreo balls dengan ukuran seperti ini. Selanjutnya, masukkan ke dalam freezer selama 30 menit dan boleh juga ditutup terlebih dahulu menggunakan plastik wrap seperti ini. Kira-kira kalau Oreo balls-nya udah siap, kita akan membuat coating atau pelapis dari white chocolate compound atau coklat blok putih yang sudah diiris-iris seperti ini sebanyak 100 gram. Tim di atas kompor, di atas wajan atau panci yang berisi air yang dipanaskan. Gunakan api yang sedang cenderung kecil aja, jangan pakai api besar. Terus diaduk hingga benar-benar meleleh. Jika sudah meleleh seperti ini, kemudian angkat dan campurkan dengan 1 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Aduk hingga rata. Pastikan benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Untuk memudahkan, pindahkan ke mangkok kecil atau gelas seperti ini dan siap untuk digunakan. Ambil Oreo balls yang sudah dimasukkan ke dalam freezer sebelumnya. Gunakan tusuk gigi dan celupkan ke coklat putih. Putar-putar sebentar seperti ini dan sisihkan. Gunanya kita masukkan dulu ke dalam freezer itu, jadi kalau kondisi Oreo balls-nya dingin, ketika kita celupkan ke white coklatnya ini bakalan lebih mudah menempelnya ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan aja sampai habis. Dan teman-teman bisa melakukan coating 2 kali jika ingin hasil celupannya lebih tebal, tapi ini hanya opsional, sesuaikan dengan selera aja. Beri taburan Oreo yang sudah kita sisihkan tadi. Selanjutnya kita tunggu hingga coklat putihnya set. Dan teman-teman bisa memasukkan ke dalam kulkas. Nah, gimana? Gampang kan cara buatnya? Ini yummy banget, apalagi saat baru keluar dari kulkas. Tertarik buat mencoba? Buat bersama anak-anak atau keponakan pasti seru. Selamat mencoba. Bagi yang belum subscribe, kalau kamu suka channel ini, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Makasih banyak udah nonton. Like, share, dan komen. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.